Salam Skapsa bisa. Santun menuju prestasi dalam kompetensi. Oke, pelajar Skapsa, kali ini saya akan menyampaikan materi pemeliharaan mesin kendaraan ringan kelas 11 semester 2 tentang sistem pelumas. Untuk itu, mari kita simak materi berikut ini. Oke, pelajar Skapsa, mari kita simak materi tentang lubricating system atau sistem pelumasan pada mobil atau kendaraan ringan. Sebelum kita lanjut ke materinya, perlu kalian ketahui tujuan pembelajaran untuk kalian. Yang pertama, diharapkan siswa memahami tentang sistem pelumasan. Yang kedua, diharapkan siswa memahami fungsi sistem pelumasan. Yang ketiga, diharapkan siswa memahami komponen-komponen sistem pelumasan. Silakan disimak gambar tersebut. Lubricating system atau sistem pelumasan di sini ditunjukkan dengan tanda anak panah merah. Tolong jangan diperhatikan untuk yang poin nomor 1 sampai 6 karena itu adalah komponen-komponen yang kita bahas setelah itu nanti. Yang pertama kita lihat tanda anak panah. Nah, tanda anak panah di sini menunjukkan jalannya minyak pelumas mulai dari karter atau panci minyak pelumas atau panci oli yang terdapat di bagian bawah poros engkol atau crankshaft, kemudian dihisap menggunakan pompa kemudian disalurkan ke komponen-komponen yang bergesek dan berputar atau yang bergerak. Nah, di sini ditunjukkan dengan tanda anak panah. Tapi sebelum ke pompa, bagian ujung pipa hisap dari pompa dilengkapi dengan filter. Nah, filter di sini untuk minyak pelumas ada 2 tahap. Yang pertama adalah filter kasar. Kemudian yang berikutnya untuk ditekan ke bagian-bagian mekanisme yang atas itu harus melalui filter atau saringan yang lebih lembut. Dari filter kemudian oleh pompa diteruskan ke komponen-komponen yang berputar atau bergesek. Nah, di sini di bagian poros engkol juga dilumasi, kemudian dinding silinder juga dilumasi, kemudian sebagian ditekan ke poros nok atau ke mekanisme katup yang terdapat pada silinder head pada sebuah mesin kendaraan ringan atau mobil. Nah, kemudian setelah melumasi, maka dengan sendirinya dia nanti akan jatuh kembali karena gravitasi bumi, jatuh kembali ke panci oli. Sehingga pelumasan tersebut menggunakan pompa tekan untuk bisa menyalurkan minyak pelumas ke komponen-komponen yang lebih tinggi tempatnya dari panci atau pompa minyak pelumas. Sedangkan untuk turunnya atau kembalinya, dia akan kembali secara natural, kembali ke panci oli kembali. Nah, di sini ada penjelasan sedikit. Mesin terdiri dari banyak komponen-komponen yang bergerak dan bersentuhan satu sama yang lain, seperti crankshaft atau poros engkol, connecting rod atau setang seker, beserta dengan pistonnya terhadap dinding silinder, dan komponen-komponen mekanisme katup yang terdapat pada silinder head. Pada saat mesin bekerja, gesekan antar komponen yang saling bersinggungan membuat mesin kehilangan tenaga karena
kalian juga sudah tahu bahwa mesin tersebut yang bergesek antara logam dengan logam, sehingga apabila tidak diberi pelumasan maka terjadi hilang tenaga atau terjadi gesekan yang berat dan keausan dari komponen, bahkan mesin dapat berhenti beroperasi karena ada yang memuai, sehingga menjadi bahasa Jawanya ceket atau tidak licin, sehingga mesin akan berhenti mendadak. Nah, apabila mesin berhenti mendadak, maka komponen-komponen yang memuai tadi, yang bergesek terlalu besar tadi, akhirnya menjadi aus dan rusak, sehingga selanjutnya maka kita harus memperbaikinya dengan biaya yang tidak sedikit. Oleh karena itu, fungsi minyak pelumas di sini adalah mencegah kontak langsung antara dua logam yang bergesekan. Nah, di sini pada gambar ditunjukkan, sekali lagi ditunjukkan oleh tanda anak panah. Kemudian berikutnya, sistem pelumasan atau lubricating system. Komponen-komponennya, nah di sini baru angka-angka tersebut adalah menunjukkan komponen-komponen dari sistem pelumasan. Yang nomor 1 di sini adalah oil pan atau panci oli atau carter. Kemudian nomor 2 di sini adalah saringan yang kasar atau oil strainer atau saringan atau filter yang kasar. Kemudian nomor 3 pompa oli atau oil pump. Kemudian nomor 4 dipstick atau level gauge yang berfungsi untuk mengetahui kuantitas atau jumlah minyak pelumas yang kita masukkan ke dalam mesin, harus sesuai dengan ukuran yang ada di dipstick atau level gauge. Kemudian nomor 5 di sini adalah pressure switch yang dipasang pada filter. Nah, nomor 6 ini adalah filter yang halus. Nah, nomor 5 ini adalah pressure switch untuk mengetahui apabila terjadi kekurangan minyak pelumas, maka indikator yang ada di dashboard di depan pengemudi akan menyala, dan di sana nanti akan ditunjukkan dengan panci minyak pelumas menyala warna merah. Berarti menunjukkan bahwa tekanan di sini adalah kurang, sehingga disimbolkan bahwa minyak pelumas yang ada di dalam mesin kurang, atau minyak pelumas yang ada di dalam mesin sudah encer atau viskositasnya sudah turun atau sangat rendah sekali. Nah, ini adalah komponen-komponen dari sistem pelumasan yang ada di kendaraan ringan atau mobil. Berikutnya, cara kerja minyak pelumas. Nah, di sini ditunjukkan dengan gambar bahwa yang berwarna biru di sini adalah minyak pelumas, sementara yang load ini adalah beban atau poros shaft, ya. Load adalah beban dari poros, shaft di sini adalah poros. Oil film adalah minyak pelumasnya. Kemudian bearing di sini adalah bantalannya. Nah, bearing cup di sini adalah dudukan bearing atau laker, ya. Sehingga minyak pelumas yang berwarna biru tersebut ditunjukkan di sini adalah nomor 1, minyak pelumas membentuk lapisan tipis atau film minyak atau oil film untuk melindungi lapisan logam terhadap kontak langsung antara dua buah logam, sehingga antara shaft di sini dengan bearing dia nanti akan ditunjukkan dengan oil film. Nah, diharapkan bahwa poros dengan bearing tidak terjadi gesekan langsung, melainkan dia akan tergelincir karena adanya
minyak pelumas yang berfungsi sebagai film atau pelapis, sehingga antara shaft dengan bearing dia nanti akan ada lapisan tipis dari minyak pelumas atau oil film yang membuat poros menjadi tergelincir, sehingga diharapkan gesekan menjadi nol apabila bisa diharapkan gesekan nol, sehingga keausan tidak akan pernah terjadi. Tapi namanya mesin, keausan tetap ada, hanya saja dibuat serendah mungkin sehingga untuk mesin diharapkan bisa bekerja lebih lama. Yang kedua, minyak pelumas berfungsi untuk mendinginkan komponen mesin. Jadi ternyata minyak pelumas di sini bukan hanya membuat licin benda-benda yang bergesek, tapi juga berfungsi sebagai pendingin dari komponen-komponen mesin yang bergesek. Nah, yang ketiga, fungsi minyak pelumas berikutnya adalah membuang kotoran-kotoran dari mesin. Nah, apabila sudah ditekan ke seluruh bagian mesin yang bergesek, maka dia nanti akan kembali ke panci oli. Nah, dia akan membawa gram-gram atau kotoran-kotoran yang tidak diharapkan di situ, atau mungkin bisa malah mengganggu dari komponen-komponen tersebut. Dia akan turun ke panci oli bersama dengan turunnya minyak pelumas. Jadi dengan kata lain, minyak pelumas tersebut akan membawa kotoran-kotoran tadi kembali ke panci oli, sehingga kalau sudah turun ke panci oli, dia nanti akan berada di dasar panci, dan apabila pompa oli kembali mengisap dan menekan, maka kotoran tadi tidak ikut bersirkulasi karena ada dua filter, yang strainer untuk saringan kasar yang di bawah tadi, sedangkan yang oil filter yang di bagian atasnya itu adalah saringan halus, sehingga kotoran tetap tertinggal di panci oli. Kemudian fungsi yang keempat adalah melindungi komponen-komponen dari korosi. Jadi apabila mesin dalam keadaan tidak nyala atau diam, maka minyak tidak serta-merta turun semua ke panci oli, tapi justru sebagian masih nempel di bagian-bagian komponen mesin, dan dia akan terus melindungi komponen tersebut agar tidak terjadi korosi atau karat, atau bahasa Jawanya tayeng atau berkarat. Nah, itulah fungsi dan cara kerja dari minyak pelumas. Kemudian berikutnya, macam-macam metode pelumasan. Nah, di sini ditunjukkan ada dua sebetulnya, tapi di sini nanti ada tiga. Yang pertama adalah model tekanan, yaitu menggunakan oil pump atau pompa, di mana minyak pelumas yang ada di panci oli kemudian dihisap oleh pompa, kemudian ditekan ke bagian-bagian yang bergesek. Minyak pelumas disalurkan dengan cara ditekan untuk melumasi komponen-komponen mesin yang bergesek. Itu model yang pertama, adalah model tekanan. Kemudian yang berikutnya adalah model percikan. Nah, ini biasanya masih terdapat di kendaraan sepeda motor, tapi kalau untuk mobil sudah tidak banyak lagi mobil yang menggunakan model percikan seperti ini. Semuanya sudah dilengkapi dengan oil pump atau model tekan. Jadi waktu ada kendaraan yang dulu menggunakan model percikan, maka di bagian stang seker bagian bawah itu dilengkapi dengan sendok atau spoon, atau bahasa tekniknya adalah oil spoon, sendok yang dipasang pada bagian pangkal dari stang seker. Minyak pelumas dipercikkan oleh connecting rod atau stang seker yang mempunyai oil spoon atau sendok. Kemudian dipercikkan
di bagian dinding silinder atau dipercikkan ke bagian-bagian yang bergesek, yaitu di poros engkol, bantalan-bantalan poros engkol, kemudian dinding silinder. Nah, di sini untuk kendaraan 2 tak atau 2 stroke atau 2 langkah itu masih menggunakan sistem percik, tapi untuk mobil sekarang sudah punah untuk kendaraan yang 2 tak untuk mobil. Semua sudah menggunakan 4 langkah. Nah, untuk itu untuk pelumasan maka dilengkapi dengan pompa atau model tekanan. Kemudian model yang ketiga, nah ini malah justru yang masih digunakan, yaitu model kombinasi antara percikan dan tekan, di mana di bagian stang shaker bagian bawah masih dilengkapi dengan oil spoon, sementara di bagian atas tadi juga dilengkapi dengan pompa oli atau oil pump, sehingga dua-duanya akan bekerja saling membantu. Oil pump akan melumasi bagian-bagian mekanisme katup atau bagian-bagian yang berada di silinder head atau kepala silinder atau silinder kop, termasuk mekanisme katup dan poros knob atau camshaft. Nah, sementara untuk yang percikan atau sendoknya atau oil spoonnya itu untuk memercikkan ke dinding-dinding silinder. Nah, di sini dijelaskan minyak pelumas untuk model kombinasi percikan dan tekanan. Minyak pelumas dipercikkan untuk melumasi dinding silinder, dan minyak pelumas ditekan melalui menggunakan pompa oli tadi untuk melumasi komponen-komponen yang lain, terutama di bagian silinder head. Nah, demikian tadi macam-macam dari metode pelumasan, ada 3, yaitu model tekanan, model percikan, dan kombinasi antara percikan dan tekanan. Kemudian selanjutnya macam-macam pompa oli untuk yang model tekanan. Pompa oli di sini ada bermacam konstruksi. Yang pertama adalah tipe roda gigi yang ditunjukkan pada gambar di samping ini. Nah, di mana apabila 2 roda gigi ini dalam keadaan berputar, maka minyak pelumas secara otomatis dia akan terhisap melalui inlet, kemudian akan tertekan melalui outlet untuk disebarkan atau ditekankan pada bagian-bagian komponen mesin yang bergesek. Pada tipe ini, oli dikompresikan di antara roda gigi dan bodi. Jika salah satu roda gigi berputar, maka roda yang satunya akan berputar berlawanan. Akibatnya, oli yang berada di antara bodi pompa dan roda gigi akan didorong keluar dari sisi inlet ke sisi outlet untuk selanjutnya ditekan ke komponen-komponen mesin yang bergesek atau yang membutuhkan pelumasan. Ini model atau tipe pompa oli roda gigi. Yang berikutnya, pompa oli tipe rotor. Sebetulnya hampir sama, hanya saja di sini roda giginya berbentuk bintang, di mana drive rotornya itu mempunyai bintang 4, drivennya atau rumahnya atau yang diputar, driven itu yang diputar, drive rotor itu yang memutar. Drivennya itu terdapat 5 lubang atau 5 celah, sementara drive-nya hanya 4 pasak atau 4 bintang. Nah, di mana inlet dengan sendirinya nanti kalau diputar maka dia nanti akan bisa menekan dan mengisap melalui inlet dan menekannya melalui outlet. Nah, di sini dijelaskan bahwa pada pompa jenis ini drive rotor shaft atau poros dari
rotor yang penggerak dibuat eksentrik. Eksentrik itu tidak senter di bagian tengahnya, sehingga dia nanti akan ada rongga yang kosong dan ada rongga yang terjepit. Eksentrik, jadi tidak senter. Nah, jadi sekali lagi pada pompa jenis ini drive rotor shaft dibuat eksentrik terhadap bodi pompa. Akibatnya ketika rotor berputar, drive pen rotor atau yang diputar ikut berputar, tetapi terjadi perubahan jarak atau celah antara drive rotor dan drive pen rotor. Oli masuk melalui sisi inlet pada saat celah rotor melebar dan keluar melalui sisi outlet pada saat celah rotor menyempit. Nah, ini adalah tipe rotor. Jadi sama-sama berputar, yang satu tadi tipe roda gigi, yang ini cenderung namanya adalah tipe rotor. Itu adalah tipe dari pompa oli. Nah, selanjutnya pompa oli dengan tipe trosoid yang ditunjukkan pada gambar tersebut sebetulnya hampir sama dengan yang tipe rotor tadi, hanya bintangnya di sini terdapat lebih dari 4 atau banyak. Rotornya terdiri dari lebih dari 4 bintang, sementara drive-nya juga lebih banyak lagi dari drive. Jadi selisihnya, kalau drive-nya itu misalnya ada 4, maka drive-nya ada 5. Lihat di sini, kalau misalnya drive-nya ada 8, maka drive-nya ada 9 celah, sehingga diharapkan nanti ada rongga atau celah yang untuk penghisapan minyak dan ada rongga yang menyempit atau yang menyempit untuk bisa menekan minyak ke sisi outlet. Nah, jadi bagian-bagiannya di sini sama dengan yang tadi. Bagian-bagiannya yang nomor 1 adalah drive rotor, jadi yang memutar. Kemudian yang kedua adalah drive pen rotor, itu yang diputar. Sedangkan yang ketiga ini adalah relief valve. Relief valve di sini berfungsi untuk mengatur tekanan apabila pompa dalam keadaan berputar cepat, maka penekanan minyak pelumas ke bagian atas atau komponen-komponen yang bagian atas akan lebih banyak. Nah, yang dikhawatirkan, maka panci oli akan kekurangan minyak pelumas. Untuk itu dilengkapi dengan relief valve di sini. Apabila tekanan di pompa di sini lebih, maka dia nanti akan menekan pegas yang ada di relief valve, maka akibatnya relief valve akan membuka sebagian pompa yang ditekan, sebagian minyak yang ditekan oleh pompa akan jatuh kembali ke panci, sementara yang lain diteruskan ke mekanisme yang lebih tinggi. Tidak semuanya akan ditekan ke atas, sehingga yang bawah nanti kekurangan minyak pelumas. Sehingga relief di sini untuk mengatur apabila kecepatan tinggi, maka pompa tersebut tidak menekan seluruh minyak ke komponen yang di atas, melainkan ada sebagian yang ditekan kembali ke bawah atau dilepas kembali ke bawah untuk tetap standby mengisi panci oli. Itu tipe yang trosoid. Sebetulnya untuk ketiga tipe tadi juga dilengkapi dengan relief valve. Setiap pompa oli selalu dilengkapi dengan relief valve, yaitu untuk mengatur agar minyak yang tertekan tidak seluruhnya tertekan ke mekanisme yang lebih tinggi, melainkan dia sebagian akan kembali ke panci oli, sehingga tidak ada bagian yang kekurangan minyak pelumas. Kemudian komponen yang terakhir adalah oil filter. Oil filter yang halus
Kalau yang di bagian panci oli tadi adalah strainer, yaitu oil filter yang kasar atau saringan yang kasar. Nah, ini oil filter yang ada di bagian atas pompa. Maka di situ konstruksinya seperti ini, di mana bagian-bagiannya adalah nomor 1 cek valve, sehingga apabila pompa menekan, dia nanti akan membuka katup yang ada di nomor 1 ini. Nah, dia nanti akan masuk ke ruang bagian samping dari filter. Kemudian yang nomor 2 adalah elemen filternya, penyaringnya. Kemudian nomor 3 ini adalah casing atau pembungkus atau kaleng dari filternya, casingnya. Yang nomor 4 relief valve. Jadi untuk melepas apabila tekanannya berlebih, dia nanti akan tetap kembali ke panci oli. Jadi inletnya itu masuk ke bagian luar elemen, kemudian disaring ke tengah. Nah, kemudian setelah dari tengah, kemudian diteruskan tekanannya melalui tengah tersebut outlet ke komponen-komponen yang dilumasi. Nah, demikian tadi adalah sistem pelumasan yang lengkap dengan komponen-komponen dan fungsi dari komponen-komponen pelumasan. Untuk selanjutnya, tugas siswa nanti merangkum sistem pelumasan yang sudah saya sampaikan tadi. Apabila kurang lengkap, silahkan nanti ditambahi, diambilkan dari internet. Silahkan cari materi yang sebanyak-banyaknya untuk melengkapi tugas. Kemudian dikerjakan pada kertas folio dan diupload di Google Classroom masing-masing kelas kalian. Demikian tadi para siswa. Selamat belajar dan selamat mengerjakan. Semoga kita semua selalu diberi kemudahan oleh Allah, diberi kesehatan, agar kita selalu tetap dalam keadaan sehat dalam kondisi pandemi saat ini. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah pelajar Skapsa, demikian tadi materi kali ini tentang sistem pelumasan pemeliharaan mesin kendaraan ringan. Jangan lupa like dan komen. Untuk mendukung program ini, klik subscribe dan tekan tombol lonceng agar tidak ketinggalan informasi. Share jika video tersebut bermanfaat untuk orang lain. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam Skapsa bisa. Sekolah berbudaya industri berkarakter wirausaha menjadi idola sekediri raya.